sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini kita akan menjelaskan mengenai terapi sel punca untuk penanganan penyakit ALS atau Amyotrophic Lateral Sclerosis. Ada sebuah pepatah yang menyatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh karena itu, sebelum kita menjelaskan lebih jauh mengenai terapi sel punca pada penyakit ALS, maka izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yang dimana ada saya sendiri, Nadila Nurusyiah Datul Rohma dari akhiran NIM 006, kemudian ada Sofi Putri Ari Azani dari akhiran NIM 019, kemudian ada Faudatul Fariska Azara dari akhiran NIM 020, kemudian ada Frizi Dewa Nugraha dari akhiran NIM 026, kemudian ada Kuratu Aini dari akhiran NIM 029. Baik, selanjutnya yaitu adalah studi kasus yang kelompok kami ambil. Nah, studi kasus yang kelompok kami ambil yaitu adalah seorang pria dengan umur 50 tahun masuk RSP Unhas dengan keluhan utama kelemahan pada keempat anggota badan tangan dan kaki kurang lebih 3 bulan yang lalu secara perlahan-lahan diawali dengan timbulnya rasa kedutan pada otot-otot badan utamanya otot-otot pada keempat anggota badan tangan dan kaki sekitar kurang lebih 6 bulan yang lalu. Nah, berdasarkan gejala klinis yang dialami pasien yang termasuk dalam kelemahan progresif pada keempat ekstremitas pengecilan otot, fasikulasi, serta tidak adanya riwayat trauma atau penyakit metabolik, maka kondisi ini mengarah pada suatu gangguan neurogeneratif yang serius adalah salah satunya yaitu amyotrophic lateral sclerosis yang disebut dengan ALS. Selanjutnya, selanjutnya yaitu adalah apa itu penyakit ALS? ALS yang disebut dengan amyotrophic lateral sclerosis adalah penyakit neurogeneratif yang serius dan fatal yang mempengaruhi sel-sel saraf motorik di otak dan susum tulang belakang. Penyakit ini ditandai dengan degradasi dari upper motor neuron yang disebut dengan UMN dan lower motor neuron yang disebut dengan LMN. Nah, gejala yang muncul pada akibat kerusakan upper neuron atau disingkat dengan UMN termasuk spasitas refleks yang berlebihan dan gangguan koordinasi gerakan. Sementara itu, kerusakan lower motor neuron disebut dengan LMN menyebabkan atrofi otot, kelemahan, dan fasikulasi yang bisa sangat mengganggu kemampuan pasien untuk bergerak secara normal. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam disfungsi neuron motorik pada ALS. Nah, penyakit ALS sendiri ini tuh merupakan penyakit saraf yang menyebabkan kerusakan progresif pada neuron motorik atas atau yang biasa disebut dengan UMN yang terletak di otak, dan juga neuron motorik bawah yang biasa disebut dengan LMN yang ada di batang otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, kerusakan ini menyebabkan kelemahan otot, kemudian pengecilan otot atau yang biasa disebut dengan atrofi, dan juga kekakuan pada otot atau spastisitas. Nah, adapun protein yang terlibat dalam disfungsi neuron ini tuh protein yang bernama TDP43, yang dimana protein itu akan membentuk gumpalan-gumpalan tidak normal dalam sel saraf, yang nantinya gumpalan ini mengganggu fungsi normal sel sehingga neuron tidak bisa bekerja dengan baik. Kemudian ALS juga mengganggu hubungan antara neuron motorik dan otot sehingga otot tidak mendapat sinyal yang cukup untuk berkontraksi. Akibatnya otot menjadi lemah dan gerakan menjadi sulit dikendalikan. Adapun beberapa penyebab yang diduga berperan pada kerusakan neuron ALS ini tuh ada seperti stres oksidatif, kemudian gangguan mitokondria, kemudian masalah pembuangan protein, peradangan, dan lain-lain. Selain gangguan gerak, ALS juga menyebabkan gejala sensorik seperti kesemutan, kemudian nyeri, hilangnya sensasi, dan sensitivitas berlebihan pada rangsangan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait salah satu terapi yang bisa ditawarkan atau bisa diterapkan pada pengobatan penyakit ALS atau amyotrophic lateral sclerosis. Nah, salah satu terapi yang bisa ditawarkan dalam pengobatan jenis ini adalah pengobatan terapi sel punca. Nah, mengapa terapi sel punca ini bisa diterapkan pada pengobatan penyakit ALS? Nah, yang pertama itu sel punca itu memiliki kemampuan untuk memperbarui diri dan berubah menjadi jenis sel lain atau berdiferensiasi. Nah, karakteristik yang dimiliki sel punca tadi
membuat sel punca ini menjadi harapan dalam pengobatan penyakit yang diakibatkan oleh sel-sel saraf yang rusak atau hilang. Nah, penyakit ALS atau amyotrophic lateral sclerosis ini kan merupakan salah satu penyakit neurodegeneratif yang diakibatkan oleh rusaknya saraf-saraf pada tubuh secara bertahap yang diakibatkan oleh struktur mielin yang rusak dan menyebabkan hilangnya fungsi tubuh. Nah, dalam terapi sel punca sendiri ini, sel punca itu ada 4. Ada sel punca embrionik, ada sel punca pluripoten induksi, sel punca dewasa, dan sel punca kanker. Selanjutnya, para peneliti ini sudah mulai melakukan pendekatan terapi sel punca ini pada penyakit yang diakibatkan oleh kerusakan sel saraf neurodegeneratif, salah satunya yaitu penyakit ALS. Selanjutnya di sini ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Jones et al. Pada tahun 2012, yaitu penelitian mengenai penerapan percobaan terapi sel punca adiposa pada penanganan penyakit ALS di mencit mutasi gen 39A. Nah, hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa sel punca adiposa ini dapat berdiferensiasi menjadi sel yang sangat mirip dengan sel saraf dan menunjukkan perubahan gejala yang membaik dan tingkat keberhasilan hidup yang meningkat pada mencit mutasi gen 39A yang dia itu bermanifestasi ALS atau memiliki penyakit ALS. Terapi sel punca adiposa yang dilakukan pada penelitian tersebut itu bisa mengisi sel hilang dan melindungi area di bawah kerusakan akibat degeneratif sel saraf. Nah, temuan penelitian terapi sel punca pada mencit tadi menunjukkan potensi yang besar adanya sel punca adiposa ini dalam mekanisme kerja terapi sel untuk menangani penyakit ALS atau amyotrophic lateral sclerosis. Nah, terapi dengan sel punca adiposa ini dapat memberikan jalan yang baru pada penanganan ALS pada manusia. Nah, selanjutnya untuk mekanisme terapi sel punca akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme terapi sel punca. Nah, mekanisme utama terapi sel punca ini adalah kemampuan untuk menggantikan sel saraf yang rusak. Nah, MSC dan ADSC yang memiliki potensi diferensiasi menjadi berbagai jenis sel, termasuk sel glial dan neuron motorik. Nah, dengan kemampuan tersebut, sel-sel itu berpotensi menggantikan neuron yang mengalami degenerasi akibat penyakit ALS. Hal tersebut dikutip berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Siahan pada tahun 2020. Nah, kemudian sel punca juga memiliki kemampuan imunodulator, yaitu kemampuan dalam menyeimbangkan respon imun. Dalam kemampuan imunodulator tersebut, sel punca tidak hanya berperan dalam regenerasi jaringan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi penyembuhan, sehingga memperkuat. Nah, alasan mengapa terapi ini dianggap menjanjikan nih pada penanganan ALS. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme terapi sel punca. Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, di gambar ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian A, ada bagian B, dan ada bagian C. Setiap bagian itu memiliki makna yang berbeda. Begitupun arah panah atau warna panah juga memiliki makna yang berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian A terlebih dahulu, yang dimana pada bagian A ini adalah sumber sel punca dan jalur terdiferensiasi. Nah, komponennya adalah cord blood hematopoietic stem cell atau CBHSC. Nah, di situ dibagi menjadi 2. Yang pertama HSC pada sel darah, kemudian MSC pada sel tulang, otot, dan jaringan ikat. Nah, pada bagian A itu terdapat arah panah transdiferensiasi, yang dimana proses perubahan dari satu jenis sel induk ke jenis sel yang lain seperti HSC atau MSC menjadi neural stem cell tanpa harus kembali menjadi sel induk embrionik. Nah,
digunakan agar sumber sel dari tali pusat bisa menjadi sel saraf. Nah, untuk yang bagian B ini adalah amplifikasi dan komitmen in vitro, yang dimana komponennya itu terdiri dari embryonic stem cell atau ISCS, yang merupakan sel pluripotent yang bisa membentuk semua tipe sel. Nah, ESC ini dapat mengalami yang pertama diferensiasi, yang panahnya itu warna hijau, kemudian menjadi neural stem cell. Nah, amplifikasi dan komitmen in vitro ini proses di laboratorium untuk memperbanyak dan memprogram sel agar menjadi neural progenitors. Nah, neural progenitorsnya sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu neuron. Kemudian ada astrocyte, kemudian ada microglial cell, kemudian ada oligodendrocyte. Yang selanjutnya adalah bagian C, yang merupakan aplikasi terapi dan modifikasi lingkungan, yang dimana komponennya yang pertama adalah transplantasi sel punca yang didapatkan dari dua sumber. Yang pertama autologus itu dari pasiennya sendiri dan allogenik dari pendonor. Nah, itu dapat diberikan melalui itu ada IT, IV, ISC. Nah, IT itu adalah intravetkal atau ke dalam cairan tulang belakang. Jadi sel puncanya disuntikkan ke dalam cairan tulang belakang seperti itu. Kemudian kalau IV intravenal yang melalui pembuluh darah. Jadi sel puncanya ditembakkan atau disuntikkan melalui pembuluh darah. Kemudian ada ISC intraspinal cord yang merupakan disuntikan langsung ke sumsum tulang belakang. Seperti itu. Nah, untuk jalur terapinya yang berwarna kuning itu ada endogenous stem cell yang merangsang sel punca alami di dalam tubuh. Nah, kemudian ada gene therapy atau memperbaiki atau memodifikasi gen dalam sel. Kemudian ada cell replacement yaitu menggantikan sel saraf motorik yang masuk. Kemudian ada tindakan pada lingkungan seperti kita dapat menambahkan terapi tambahan seperti obat, antioksidan, dan dukungan yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari terapi sel punca. Beberapa kelebihan terapi sel punca ini akan menjadikannya sebagai pendekatan terapeutik yang menjanjikan. Potensi regeneratif tinggi memungkinkan sel punca untuk memperbarui diri menjadi sel tertentu untuk memberikan peluang dengan memperbaiki jaringan saraf yang rusak. Sumber sel punca dapat diperoleh dari jaringan lemak, sumsum tulang belakang, tali pusat, dan bahkan dapat diperoleh dari tubuh pasien sendiri atau secara autologos. Hal tersebut dapat menurunkan resiko reaksi penolakan imun. Aspek terapi juga meyakinkan dengan adanya MSC dan ADSC akan lebih relatif aman dan tidak menimbulkan efek samping yang berat. Kemudian ada beberapa kekurangan dari terapi sel punca. Efektivitas klinis belum konsisten dari segi etika maupun biaya. Proses produksi dan administrasi yang sangat kompleks dan sangat mahal. Dengan metode seperti injeksi intratekal masih dalam tahap evaluasi untuk menentukan efektivitas secara optimal dan masih diperlukan standarisasi prosedur dengan pendekatan lebih personal untuk setiap pasien.